Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kelas 11 IPS 4 dan 11 IPS 5. Bagaimana rapot kalian kemarin? Ya, tentunya meningkat ya dari semester sebelumnya. Nah, masih ingat materi kita terakhir tentang apa? Ya, tentang barisan dan deret, baik yang aritmetika maupun yang geometri. Nah, saat ini Ibu tambahkan materinya ya yang merupakan aplikasinya, ya aplikasi dari konsep barisan dan deret, baik geometri maupun aritmetika. Ya. Nah, materi tersebut adalah mengenai pertumbuhan, peluruhan, kemudian bunga tunggal, bunga majemuk, juga anuitas. Nah, kita mulai dari pertumbuhan. Ya, pertumbuhan ini adalah perubahan secara kuantitatif ya dari sesuatu material ya akibat pengaruhnya perubahan lingkungan ya. Nah, jadi dari yang nggak ada jadi ada, dari sedikit jadi banyak, dari yang kecil jadi besar, lalu yang sempit menjadi luas ya. Seperti itu ya, perubahan kuantitas ya. Nah, sekarang kita lihat di sini mengenai pertumbuhan tersebut. Yang pertama kita sebut saja keadaan awal. Keadaan awal disebut MO. Ya, kita simbolkan MO. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan yaitu P kecil ya, seperti itu. Nah, seiring waktu berjalan kita lihat menurut periodenya ya, pertumbuhan itu seperti apa. Sebut saja periode pertama ya, yang semula awalnya itu MO dengan laju pertumbuhannya P sekarang menjadi M1 ya. Ya, kondisi yang pertama M1. Nah, sama dengan yang awal tadi M0 ditambah dengan pertumbuhannya ya. Lajunya itu P, jadi P kali MO. Ya. P kali MO. Nah, secara matematis bisa kita ubah bentuk ini ya sesuai dengan sifat distributif ya, ini lawannya. Jadi MO-nya kita keluarkan 1 tambah P. Seperti itu ya. Nah, kemudian periode kedua. Sebut saja keadaannya menjadi M2. Tentunya yang M1 tadi sudah berubah lagi. Yang semula M1 itu adalah MO kali 1 tambah P, sekarang bertambah dengan laju pertumbuhan tadi ya. Yaitu yang MO tambah P, MO kali 1 tambah P ini dikali P. Ini pertumbuhannya ya. Jadi kondisi sebelumnya dikalikan laju pertumbuhan yaitu P-nya tadi. Nah, bentuk ini kita sederhanakan lagi ya seperti tadi. Yang sama kita keluarkan ya. Ya, jadi lawan dari sifat distributif ya. Ya, tidak disebar tapi dikumpulkan ya. Kemudian lihat yang sama itu MO, 1 tambah P, 1 tambah P, sama kita keluarkan ya. Nah, yang tersisa ini karena persis sama jadi 1, ini P-nya 1 tambah P, gitu ya. Oh, berarti ada perkalian 1 tambah P 2 kali. Nah, kita persingkat penulisannya menjadi MO kali 1 tambah P pangkat 2. Oke, kemudian periode ketiga. Nah, kita urai sampai periode ketiga ya. M3. Nah, kondisi sebelumnya tentunya M2. M2-nya ini kan MO kali 1 tambah P pangkat 2 ditambah lajunya, pertumbuhannya, yaitu P dikali kondisi terakhir. Kondisi terakhirnya kondisi M2. Jadi MO dikali 1 tambah P pangkat 2 dikali P. Nah, sama seperti tadi,
Hal yang sama kita keluarkan MO kali 1 tambah P kuadrat. Yang pertama ini persis semuanya keluar, jadi tinggal 1 gitu ya. Tambah ini yang keluar MO kali 1 tambah P kuadrat jadi P. Sehingga menjadi MO kali 1 tambah P pangkat 3 ya. Nah, nampak di sini polanya ya. Kalian sudah lihat bahwa ketika M1 lalu MO kali 1 tambah P. Ya. Ya, kita sebut M0 saja ya, karena sini indeks 1, 2, 3. M0 kali 1 tambah P. Lalu M2, ini M0 kali 1 tambah P pangkat 2. M3, M0 kali 1 tambah P pangkat 3. Tentunya kalau nanti M4, periode keempat, M0 kali 1 tambah P pangkat 4. M5 pun demikian ya, pangkatnya makin bertambah. Nah, sekarang berarti kalau kita simpulkan periode ke N adalah Mn sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat N ya. Ini yang harus kamu ingat-ingat ya. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita perhatikan sepertinya kalau ini suku pertama M0, suku kedua, ketiga dan seterusnya ada suatu rasio ya, rasio 1 tambah P tersebut ya. Yang penting kamu ingat bahwa kalau permasalahan itu permasalahan pertumbuhan, periode ke N rumusnya adalah Mn sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat N ya. Ya, oke. Kita lihat contohnya ya. Ya, contoh. Banyaknya penduduk suatu kota setiap tahun meningkat sekitar 1%. 1% dari banyaknya penduduk. Penduduk pada tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk, pada tahun 2009, penduduk di kota tersebut sebanyak 100.000 orang. Nah, kita hitung ya. Banyaknya penduduk pada akhir tahun 2014. Nah, kita hitung. Ya, karena di sini meningkat berarti kan tumbuh ya, mengalami pertumbuhan ya. Dari yang sedikit menjadi lebih banyak ya, seperti itu. Nah, tadi sudah kita lihat ya rumusnya bahwa pada rumus pertumbuhan Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah P pangkat N. Ya, ini yang harus diingat kalau memang itu permasalahan pertumbuhan. Nah, di sini penduduk kota tersebut
setiap tahun meningkat sekitar 1% ya dari banyaknya penduduk pada tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2009 sebanyak 100.000 orang. Nah, berarti ketika kita jawab di sini 100.000 itu adalah asalnya ya M0 100.000 ya. Nah, kemudian kita harus tahu di sini P-nya, laju pertumbuhannya. P-nya itu 1%. 1% ya kan? 1% itu kan 1/100 ya. Jadi 0,01. Nah, kemudian oke, sekarang kita cari periodenya N-nya ya. Di sini berdasarkan sensus penduduk tahun 2009, berarti di akhir 2009 kan di sensus ya, ada datanya. Nah, berarti kita hitung akhir 2010, akhir 2011, akhir 2012, akhir 2013, akhir 2014. Ya, seperti itu. Untuk mudahnya 2014 dikurangi 2009. Nah, itulah N-nya. N 2014 min 2009 jadi 5. Gitu ya. 5. Nah, kita lihat pada rumus tersebut ya, Mn sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat N. Ya. N-nya sudah ada yaitu 5. Jadi sini nanti M5 sama dengan M0, M asalnya 100.000 dikali 1 tambah P. P itu laju pertumbuhannya 0,01, pangkatnya 5. Nah, sehingga bisa kamu lanjutkan menghitung, ya kan? Nah, coba di sini M5 sama dengan 100.000 dikali 1 tambah 0,01 pangkat 5. Ya. Nah, di sini kamu lanjutkan ya berapa? Gunakan kalkulator ya. Karena di sini 1 tambah 0,01 1,01 pangkatan 5. Ya, lebih baik penggunaan alat ya, alat hitung yaitu kalkulator. Nah, silakan isi di sini, lanjutkan ya. Nanti jawabannya ini boleh kamu tulis dulu soalnya juga, kamu kumpulkan ya, di-upload di GCR. Tapi nanti nunggu soal berikutnya ya, gitu. Oke, sekarang yang kedua, masalah yang lawannya dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kan bertambah banyak ya. Ini ada yang bertambah sedikit ya, namanya peluruhan. Nah, kita sebut nomor 2 ini peluruhan. Ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi pertumbuhan ya, cuma yang tadi bertambah banyak, ini bertambah sedikit ya. Nah, jadi sama cara mencari rumusnya dari kondisi awal ya, disebut M0 kemudian laju peluruhan yaitu P, kemudian periodenya N ya, periode N. Nah, berarti di sini di awal ya, saat periode ke-1 ya, 1 berarti kondisi awalnya sudah berubah ya, yang semulanya M0 sekarang sudah berkurang menjadi berkurang dengan M0-nya dikalikan P ya, karena peluruhannya dari awalnya itu M0 tadi ya. Nah, di sini menjadi seperti tadi ya, M0-nya keluarkan 1 min P. Kemudian periode 2 atau kedua sama ya. Jadi M2 sama dengan yang terakhir itu tentunya M1 ya. Jadi M0 kali 1 min P diambil lagi ya, mengalami pengeluruhan lagi dari yang terakhir tadi 1 min P kali P ya. Berarti di sini sama dengan seperti tadi ya, yang sama kita keluarkan. Ini semuanya sudah keluar, jadi dengan 1 min ini yang keluar M0 dan 1 min P, jadi sini P. Nah, berarti M0 kali 1 min P pangkat 2 karena 1 min P-nya dikalikan 2 kali ya. Kemudian periode ketiga M3 sama dengan sama ya seperti tadi ya. Awalnya dari M2, M0 kondisi yang semula ini ketika mencari M3, M0 kali 1 min P pangkat 2 diambil yang ini ya. Jadi M0 kali 1 min P pangkat 2 tadi dikalikan P ya kan, laju peluruhannya.
Yang sama dikeluarkan persis sama seperti tadi. Bagaimana bisa dipahami? Dikali 1 min P. Nah, berarti M0 kali 1 min P pangkat 3 dan seterusnya ya. Kondisi awal M1-nya ini ya kan? M2-nya ini oke, M3-nya seperti ini. Nah, tentunya ya pada periode ke N, jadi Mn sama dengan M0 kali 1 min P pangkat pangkat N. Nah, ini ya. Nah, bisa kan dilihat ya. Oke, sekarang ke contoh soalnya. Contoh soalnya. Nah, di sini ketika sedang memeriksa seorang bayi yang menderita infeksi telinga, contohnya ini kejadian sehari-hari, yang menderita infeksi telinga, dokter mendiagnosa bahwa mungkin terdapat terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi. Ya, menginfeksi telinga bayi tersebut ya. Nah, selanjutnya dokter memberikan penisilin, obat ya, yang diresepkan penisilin yang dapat membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Nah, seperti ini. Nah, yang diperintahkan hitung banyak bakteri setelah 24 jam pemberian penisilin tersebut. Nah, gimana kalau memang infeksi yang di telinga bayi tersebut lalu diberikan obat ya, contohnya penisilin ini, lalu obat itu dapat membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Tentunya ini jelas bakterinya semakin sedikit, ya kan? Semakin sedikit pada periode setiap 4 jam. Nah, ini contoh pada masalah peluruhan ya. Tadi rumusnya kalau masalah peluruhan Mn sama dengan M0 kali 1 min P pangkat N ya, yang diingat ini. Oke, kita jawab ya. Tentunya yang 1 juta bakteri ini kita sebut M0 ya, kondisi awal. Laju peluruhannya 5% atau 0,05. Kita tulis dulu 5/100 ya, 5% diartikan seperti ini, jadi 0,05. Kemudian periodenya N-nya setiap 4 jam. 24 jam berarti 24 bagi 4 ya. Jadi sebanyak berapa itu?
6. Periodenya 6. Oke. Nah, berarti banyak bakteri setelah 24 jam adalah M6 itu ya, setelah 24 jam M6 adalah 1 juta dikali 1 min, P-nya 0,05 pangkat 6. Nah, ini yang kamu lanjutkan juga seperti halnya tadi ya pada contoh soal pertumbuhan ya. Silakan hitung gunakan kalkulator ya, tulis lagi soal lalu langkahnya di-upload di GCR ya. Ibu sudah siapkan tempatnya. Nah, 2 soal ini ya untuk pertumbuhan dan peluruhan. Ya, seperti itu. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.